Maksudnya pergi-pergi untuk social life atau apa memang agak jarang. Ya kebanyakan memang di rumah karena ada anak juga ya berarti ada sesuatu lah yang untuk bisa kita hidupi gitu. Ada kehidupan yang kita jalani. Nah, itu juga membantu gitu ya karena banyak di rumah akhirnya ya pekerjaan juga tidak menuntut kita untuk pergi ke sana kemari, konten creator kan tidak menuntut untuk pergi ke sana kemari. Semuanya akhirnya dikerjakan di rumah. Kemudian saya termasuk orang yang betah di depan layar. Mau dari pagi sampai pagi itu saya betah. Istri saya ataupun mungkin teman-teman saya yang lain itu kadang nggak betah. Saya pernah punya teman kerja gitu ya, teman satu kerja dia bilang saya ini nggak bisa ngeliat di depan komputer gitu ya. Saya ini harus pergi ke lapangan, mungkin harus pergi ketemu sama orang, ketemu sama klien. Tapi kalau disuruh di depan komputer saya nggak bisa. Nah, saya termasuk orang yang bisa, untungnya. Maksudnya kalau saya disuruh dikunci gitu ya, 1 tahun di rumah, saya bisa-bisa Bisa. happy gitu ya. Karena saya bisa ada dunianya sendiri. Di dalam komputer tuh ada dunianya sendiri. Oke, oke. Gitu. Oke, kejawab ya ini dari siapa tadi? Oke, selanjutnya nih, ini dari Putri Seriani Kinanti. Investasi apa sih yang sesuai dengan generasi milenial? Apakah kita harus beli emas, reksadana, deposito, atau kita langsung terjun ke saham? Bisa ngebantu nggak nih Mas jawabannya, Oke. Mas? Ya, sebenarnya jangan ikuti perjalanan saya dulu ya. Maksudnya kalau kita mau ideal, belajar yang ideal, kita harus tahu dulu instrumen investasi mulai yang dari rendah resiko, pelan-pelan naik ya. Misalnya rendah resiko kan bisa di tabungan, deposito, reksadana pasar uang. Kemudian pelan-pelan naik gitu ya. Setelah misalnya sudah mencoba untuk berinvestasi di tabungan, deposito dan sebagainya, kalau ternyata kebutuhan jangka pendeknya sudah terpenuhi, pelan-pelan diisi di instrumen investasi yang mungkin ada tambahan resikonya sedikit, misalnya di reksadana obligasi negara yang ada fluktuasinya walaupun kecil. Dan yang paling fluktuasinya paling besar itu adalah di saham dan di reksadana saham. Mungkin saham lebih besar ya fluktuasinya ya, karena kan kita belinya kan nggak langsung beli banyak. Kalau reksadana saham kan memang oleh peraturan dituntut manajer investasi harus diversifikasi ke puluhan saham. Jadi pergerakannya juga nggak terlalu volatil. Tapi kalau di saham, satu hari bisa minus 7%, satu hari kadang bisa plus 20% gitu ya kalau mau ekstrimnya. Nah, itu balik lagi. Pengenalan kita itu tergantung untuk tiap-tiap orang. Ada orang yang tidak bisa menerima ketika dia beli sesuatu kemudian nilainya turun 1% sehari nggak bisa terima, nggak bisa tidur. Nah, bisa jadi kurangi aja jumlahnya di saham atau di reksadana saham kalau memang belum bisa terima. Jadi jangan dipaksakan. Kenali diri sendiri itu seberapa kuat kita untuk bisa merasakan yang namanya penurunan. Itu sebenarnya kunci sih untuk kita bisa menentukan kita mau investasi apa. Tapi sembari kita belajar hal tersebut, boleh dicoba instrumen yang rendah risiko dulu gitu ya, sambil kita belajar. Itu sih yang saya biasanya kasih kepada investor-investor pemula. Kenalin diri sendiri dulu, karakternya seperti apa nih, siap nanggung resiko gede, kecil atau enggak. Apalagi ini mahasiswa kan yang nanya generasi milenial. Mungkin kalau misalnya apa ya ada yang apa namanya agresif juga ya, orang-orang anak milenial kan agresif gitu. Cuman kita lihat dulu apakah memang investasi kita itu kayak langsung ke saham. Siap nggak dengan pendapatan kamu sendiri itu masuk nggak, make sense nggak gitu ya Mas ya. Kalau terlalu maksain kan ada tabungan ya. Itunya. Ketika sudah punya keluarga beda lagi loh. Ketika sudah punya keluarga itu juga beda lagi. Nah, itu pertimbangannya memang tergantung dari stage-nya kita pada saat kita sekarang ini kayak gimana dan toleransi kita untuk menerima penurunan seperti apa. Resiko tadi penurunan itu Gitu. toleransinya seberapa gede kamu gitu ya. Oke, Ya, ada lagi setuju. dari ini dari podcast Talk. Pak Dodi, kalau tips-tips dari influencer katanya inti dari kesuksesan berkarya adalah konsistensi. Kalau misalnya kita sudah konsisten tapi tetap tidak dapat wave-nya, kita harus gimana ya? Gitu. Gimana tuh? Oke. Kalau mau saya cerita gitu ya, masa-masa yang paling menyenangkan bagi seorang content creator adalah ketika kita melihat pertumbuhan. Itu yang saya alami dari subscriber 0 ke 100, kemudian 100 ke 1000, 1000 ke 10.000, sampai ketika 30.000.
metrik saya sendiri di content creator itu naik. Misalnya metrik subscriber per bulan. Kan kita bisa lihat ya di YouTube ya. Subscriber per bulan saya dulu mulai dari 500 per bulan, 1000 per bulan, 2000, 3000, 4000. Itu metriknya naik. Views per bulan juga naik. Tapi ujian terbesar adalah ketika kita sudah berjalan 1 sampai 2 tahun, kemudian mungkin subscriber lama kita sudah beralih apa ya istilahnya interest ke yang lainnya karena mereka mungkin sudah fine untuk edukasi investasi sudah fine, mereka mungkin beralih ke hal yang lainnya, kita dapat subscriber baru dan ternyata subscriber baru itu tidak seharusnya subscriber lama. Yang terjadi di saya adalah fase dari 30.000 sampai ke 150.000 ini fasenya cenderung stagnan dan declining. Artinya subscriber per bulan saya saat ini dibandingkan 30.000 pada saat subscriber 30.000 itu lebih gede yang 30.000. Saya ingat. Jadi dulu tuh saya sekitar 4.000 per bulan, subscribernya sekarang cuma 2.500 per bulan. Dan tantangan terbesar dari content creator adalah burnout. Burnout itu artinya kita itu mau ngapa-ngapain itu jadi males. Karena kita tuh terblok gitu ya. Aduh capek, aduh takut nanti kontennya kalau mau dibikin yang baru gak akan memenuhi ekspektasi. Itu yang sering terjadi. Ya. Benar. Okay. Nah, ketika itu terjadi, saya bolak-balik untuk quit YouTube tuh juga sudah lumayan bolak-balik ya, karena ngerasa, waduh kok videonya kok nggak sesuai dengan ini ya, sudah riset capek-capek, ngumpulin data, bikin Excel gitu ya. Ternyata yang nonton dikit gitu misalnya. Itu sering banget. Tapi saya kembali lagi, saya termasuk content creator yang cukup sering untuk membalas jawaban pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar. Nah, saya coba kumpulkan kembali komentar-komentar yang say thank you ke saya. Istilahnya, banyak yang sering say thank you gitu ya. Terima kasih Mas Dodi, berkat Mas Dodi saya jadi tahu investasi itu kayak gimana. Terima kasih berkat saran-sarannya saya sudah mulai bisa untuk menabung. Karena tahu compound interest itu kayak gimana. Terima kasih gara-gara Mas Dodi saya sudah mulai beli reksadana saham. Dulunya saya nggak beli reksadana saham karena takut. Nah, hal-hal itu yang pada akhirnya menguatkan saya. Saya bikin konten itu bukan untuk growth saya pribadi, tapi setidaknya ada dari mereka yang masih nonton aja dan bisa terbantu. Akhirnya saya oke-oke aja. Nah, itu sih yang menguatkan sih. Balik lagi ke value tadi ya Mas ya, si burnout itu Betul. Itu ya ketika mengatasi ya kita udah terpacu kok nggak sukses ya, kok nggak viral ya, kok viewnya nggak banyak ya gitu. Enggak, balik lagi ke tujuan awal kita bahwa kita tampilkan educate tadi, ya udah kita edukasi value yang kita kasih gitu yang oke. Jadi belajar juga Mas, artinya kadang-kadang kan suka lupa diri tuh gitu kan. Bukan dibilang kalau di dunia selebriti mungkin star syndrome atau apalah gitu ya. Tapi balik lagi bahwa value, ayo balik lagi, kamu ini berpengaruh loh, konten kamu itu sedikit banyak berpengaruh ke orang mulai sadar bahwa investasi penting dari hal yang sekecil semampunya mereka gitu ya. Oke, jadi udah terusnya. Kemudian dari tadi ngomongin ini Mas, balik lagi ke red card. Tadi kan kalau di red card waktu ngomongin di brand di lead-nya di sekitar 5.000 sampai 10.000 gitu. Apakah harus di viewer segitu atau mungkin kapan sih kita sebenarnya harus menentukan red card itu gitu? Ketika brand masuk sebenarnya dari awal kan karena saya nggak planning untuk jadi content creator, jadi semuanya itu otodidak. Ketika ditanya ya saya sediakan gitu ya. Nah ini tiap orang bisa beda-beda. Jadi mungkin ada TikToker gitu ya yang dari awal bikin videonya langsung FYP gitu. Kemudian sudah ada brand yang nawarin gitu ya. Nah kalau saya mungkin perlu 6 sampai 1 tahun sampai ada brand yang mau ngajak kerjasama. Jadi sebenarnya kita nggak bisa menduga. Dan setahu saya juga kita nggak bisa juga approach datang untuk emailin brand satu-satu, itu kayaknya kok nggak seperti itu gitu ya. Memang kita harus menunggu. Kecuali mungkin kita masuk ke semacam manajemen gitu ya, ke networknya untuk si content creator yang mereka sudah provide ini loh, ketika masuk network saya kemungkinan besar akan ada iklan atau ada endorsement atau ada brand, tapi pendapatanmu dipotong. Misalnya 30%, 70% gitu. Itu mungkin bisa, tapi menurut saya kalau seandainya dari awal agak susah untuk berharap brand itu datang. Selain kita memang ya perform aja sebaik yang kita mau dan berharap brand-brand yang dari topik yang kita tadi sampaikan itu datang ke kita.
Nah, nentuin red card gitu. tadi kan kalau Mas Dodi, oke, aku patokannya Felicia aja, aku bagi dua gitu. Sebenarnya Ya, ya. kalau kalau berpengalaman sampai detik ini kemudian seharusnya red card itu ditentukan. Ketemu nggak Mas formulanya bagaimana menentukan red card itu sebenarnya? Sampai sekarang saya belum ketemu sih, jujur. Paling cuman sekedar update aja sih, dalam artian setelah 3 bulan gitu, saya akan lihat kayak gimana. Eh, tapi rata-rata beberapa brand besar itu jarang sekali ada yang nego. Berarti mungkin harganya kemurahan. Kalau kayak gitu bisa jadi harganya kemurahan. Memang beberapa itu antara ya atau tidak. Jarang sekali saya menemukan yang saya itu dinego. Oke. Either yes atau no gitu ya. Mungkin kalau brandnya kecil ya udah nggak sampai ke segini. Pada akhirnya mereka tahu diri dan misalnya nyari yang mungkin lebih di bawah. Brand gede mungkin ngerasa ini kemurahan nih misalnya, dengan subscriber sekian, dengan viewer sekian, ya pada akhirnya nerima. Kebanyakan jawaban yang ke saya itu antara langsung terima tanpa nego atau sama sekali nggak ngubungi balik. Itu yang sering saya terima. Tapi tadi ada evaluasi, artinya evaluasi itu momentum atau pas ketemu perusahaan gede kecilnya itu, atau memang kok lagi sepi nih gitu, apa ketinggian atau gimana? Kapan sih sebenarnya evaluasi red card itu? Paling saya sendiri sekitar 3 sampai 6 bulan, biasanya saya akan update gitu. 3 sampai 6 bulan saya update. Dan biasanya disesuaikan juga sih, maksudnya kita juga tahu diri, dalam artian kita kan tahu ya, di YouTube tuh kan ada tahu sekitar views rata-rata video itu berapa, kan kita bisa ngelihat datanya ada. Kalau ternyata memang views per bulan saya nggak jauh beda dengan tahun yang lalu, ya saya juga mawas diri, maksudnya saya juga tahu diri gitu, ngapain saya naikin gitu ya. Itu kalau saya, tapi mungkin tiap-tiap konten kreator beda ya. Mungkin ada yang merasa tahun lalu kan subscriber saya cuma separuh dari tahun ini, ya saya berhak dong untuk naikkan. Itu beda lagi, tergantung. Jadi tiap-tiap maksudnya tidak ada yang baku untuk hal-hal seperti ini. Nah, Mas Dodi, ini kalau tadi kan sudah berusaha untuk bikin konten yang sudah sebaik-baiknya, tapi ternyata viewernya nggak sesuai harapan gitu. Sebenarnya dalam bikin konten sendiri ada pengalaman yang udah mandek nih, nggak ada ide, atau banyak sebenarnya kalian ngomong investasi banyak, cuman nggak tahu, atau ngikutin lagi tren, atau apa sih gitu. Kalau misalnya kita ngomongin konten-konten kan, ikutin berpakaian ala-ala Citayam Fashion Week gitu. Nah, kalau di investasi sendiri ada apa namanya momen khusus nggak sih, atau enggak, ya udah ngalir aja gitu. Oke. Secara jadi kalau di ketika kita menjadi content creator, sebenarnya kita harus menentukan dulu kira-kira semacam pilar kontennya kita apa. Ini kebetulan saya juga belajar dari Bang Raditya Dika ya, beliau buka kelas gitu ya. Di mana pilar kontennya kita itu apa aja sih? Kalau saya pribadi, pilar konten saya adalah 1, review aplikasi investasi. Kemudian yang kedua adalah review portfolio perjalanan dari dana pensiun saya. Dan yang ketiga, pilar konten saya adalah membahas tentang personal finance. Entah itu alokasi gaji, entah itu bagaimana caranya untuk menentukan jumlah yang harus ditabung setiap bulan, kemudian menentukan financial independence itu harus kayak gimana. Dan biasanya dari 3 ini, kita coba brainstorming topik-topik, dan biasanya saya ketik. Topik tersebut saya ketik di dalam kayak semacam notes gitulah. Dan dari situ, ya saya coba eksekusi. Ide ini, saya coba eksekusi. Ide ini, saya coba eksekusi. Tapi memang, berita-berita yang ada pada saat ini, itu juga bisa menjadi ide untuk konten. Misalnya, tahun lalu ada perang dari Rusia dan Ukraina. Apa akibatnya ke market? Mungkin bisa diselipin sedikit dalam kontennya kita. Atau isu inflasi beberapa minggu yang lalu yang membuat pasar saham turun, ya itu juga kita bisa selipkan dalam konten kita. Jadi kita sebenarnya harus tahu dulu memang kekuatan kita apa, dan nggak boleh jauh-jauh dari itu gitu. Jangan tiba-tiba kita membahasnya yang segala sesuatu yang jauh banget dari apa yang kita bahas sebelumnya. Biasa sama YouTube itu juga gak akan naik juga biasanya. Karena algoritma YouTube tuh kayak gini. Kita bikin video, pertama itu akan di-boost kepada yang biasanya nonton kita. Kemudian nanti akan ada metriknya ya. Misalnya, dari video kita ada berapa yang ngeklik gitu ya. Misalnya mereka nunjukkan ke 10.000 subscriber kita.
dari 10.000 tadi ada berapa yang ngeklik. Nah, itu ada soal metrik juga. Ketika diklik, seberapa tertarik mereka itu menonton sampai habis gitu ya. Itu yang namakan retention rate. Ketika metrik ini sudah jalan, sudah bagus, barulah oleh YouTube diluaskan. Mungkin ke subscriber yang cuma nonton sekali-sekali. Mungkin ke orang yang sama sekali nggak tahu, tapi dia nonton channel lain di topik yang sama. Nah, ketika saya coba yang aneh-aneh, biasanya down. Dan ketika sudah down, dalam 24 jam pertama kita sudah tahu. Paling setelah 3 hari, video ini nggak naik nih views-nya. Gitu. Jadi dengan notes tadi yang di ide-ide tahu pilarnya, kemudian idenya tercatat tadi, idenya tuh sebenarnya ada ya, tinggal eksekusinya aja ya Mas ya, tinggal nunggu timing kapan waktu yang tepat gitu untuk meluncur gitu Betul, ya. betul. Launching Betul. gitu. Nah, dengan di luar konten nih, itu kalau dilihat sekarang nih, seberapa tadi mungkin momentum pandemi bikin orang melek untuk investasi. Tadi sepakat ya, kita sepakat bahwa pandemi bikin orang. Tapi secara general itu apakah orang Indonesia tuh mulai apa ya Mas ya, sejauh pengalaman di bidang keuangan ini yang secara konten ya, secara edukasi melihat bahwa sudah banyak orang mulai peduli, bahkan di level ini pun level bawah misalnya UMKM atau level mahasiswa itu sudah mulai peduli dengan investasi. Sejauh mana Mas Dodi mengamati atau melihat situasi ini? Oke, jadi kalau yang saya lihat ya, kebanyakan mereka sudah semakin aware dibandingkan dengan yang pada saat saya awal mulai investasi ya, karena aplikasi investasi sudah banyak. Ya, aplikasi investasi sudah banyak dan orang sekarang kalau beli HP murah gitu ya, pulsa juga murah, kuota juga murah, jadi mudah bagi kita untuk bisa tahu tentang investasi. Permasalahannya adalah orang yang tadi tahu tentang investasi tadi bisa jadi masuknya ke investasi yang bodong. Itu kondisi lagi ya. Kalau dulu orang-orang jarang begitu tahu tentang investasi dan mungkin takut untuk nyoba. Kalau saat ini, saking terbukanya informasi, justru bisa menjadi pedang bermata dua. Yang aplikasi investasi bagus bisa kita akses dan mudah, yang investasi bodong tadi juga bisa masuk ke kita dengan mudah. Nah, ini literasi ini yang mungkin generasi saat ini maupun generasi yang di atas itu harus mulai cari tahu. Minimal dari yang pertama dulu, mana yang investasi bodong, mana yang tidak. Nah, kalau seandainya ini sudah lolos, wah, kemungkinan kita untuk sukses di investasi sangat besar gitu ya. Tinggal kita mau yang pace-nya seperti apa. Mau yang pelan tapi selamat, yang masuk di deposito dan di reksadana pasar uang, atau mau yang cepat. Dengan catatan ketika cepat tadi, ketika jalannya bergelombang, kita kuat, nggak muntah di tengah jalan gitu misalnya. Yaitu pilihlah misalnya saham atau reksadana saham. Cuman bodong dan tidak bodong tadi yang jadi tantangan bagi kita. Gitu. Nah, terakhir Mas, gimana kapan kita harus memulai investasi dan produk apa yang harus kita pilih menurut kacamata seperti apa? Kapan harus mulai? Ya saat ini. Ada pepatah yang bilang saat terbaik untuk investasi adalah 20 tahun yang lalu, saat terbaik kedua untuk investasi adalah saat ini, gitu ya. Karena tidak ada kata terlambat untuk investasi. Kalau untuk produk investasi, saran saya mulai dulu deh dari yang konvensional seperti deposito, atau kalau mau mulai reksadana ya reksadana pasar uang dulu. Setidaknya habit untuk menyisihkan uang itu kita bangun. Nah, pelan-pelan kita sudah punya habit untuk menabung, cari mungkin investasi yang returnnya sedikit lebih tinggi daripada yang kita punyai pada saat ini. Itu menurut saya akan lebih awet daripada kita nyoba langsung ke yang misalnya saham lah, atau mungkin yang fluktuasinya lebih tinggi dari saham, misalnya forex atau kripto, dan pada akhirnya kita trauma dan tidak lagi berinvestasi karena gagal di awal. Nah, itu kalau saran saya. Jadi bikin habit dulu dalam menyisihkan uang itu penting. Kalau kamu mau bikin konten, jangan pikir AdSense, value balik lagi ke situ ya. Ketika kamu sudah merasa stres, tidak dapat penonton yang sesuai diharapkan, balik lagi bahwa konten kamu punya manfaat lain yang jangan mengejar viewers dulu gitu ya Mas ya. Balik lagi, rezeki akan datang lagi gitu, entah jadi brand deal kita bisa brand deal atau mungkin jadi pembicara segala macam, masih ada peluangnya cukup banyak untuk masuk. Mas Dodi, terima kasih sekali, nggak kerasa. Terima kasih.